Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Titik Sianingsih, pengampu bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Wonogiri. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari teks cerita sejarah. Sebelum kita mempelajari teks cerita sejarah ini, tidak lupa saya selalu mengingatkan jaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun minimal 20 detik, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Jangan lupa pula jika video pembelajaran ini bermanfaat, silahkan di-share, beri komen, dan subscribe agar kalian bisa mendapatkan video pembelajaran terbaru dari saya. Teks cerita sejarah. Tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu memahami informasi, ciri-ciri, fungsi, dan struktur teks cerita sejarah. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yang pertama pengertian teks sejarah, yang kedua ciri-ciri teks cerita sejarah, yang ketiga fungsi teks cerita sejarah, dan yang keempat struktur teks cerita sejarah. Pengertian teks cerita sejarah atau novel sejarah yaitu novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif. Novel sejarah termasuk dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan peristiwa dan urutan waktu. Jika novel sejarah disajikan secara simbolisasi verbal, novel tergolong ke dalam teks deskriptif. Ciri-ciri teks cerita sejarah. 1. Bersifat kronologis, menyatakan urutan waktu. Dalam hal ini, urutan waktu yang dimaksud adalah sebelum terjadinya peristiwa, saat terjadinya peristiwa, dan sesudah terjadinya peristiwa. Jadi dalam membuat kronologis atau urutan waktu, maka kita akan menyampaikan atau menjelaskan peristiwa sebelum kejadian itu, saat kejadian itu, dan sesudah kejadian itu. Ciri yang kedua yaitu menggunakan konjungsi temporal. Di sini dari kata tempo yang berarti waktu. Berarti dalam ciri yang kedua ini menggunakan konjungsi yang menyatakan waktu. Di sini saya contohkan ada ketika, saat, sejak. Anda bisa menambahkan misalnya sedari, semenjak, sementara, sambil, itu juga menyatakan keterangan waktu. Yang ketiga, fakta, di mana fakta di sini berupa data yang diperoleh dari pertanyaan 5W plus 1H. What, where, when, who, why, how. Atau dalam bahasa Indonesia sering kita kenal dengan adik Simba. Apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi cara-cara inilah untuk menentukan atau menemukan fakta dalam teks cerita sejarah. Selanjutnya kita akan mempelajari fungsi teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah memiliki 4 fungsi. Yang pertama ada rekreatif. Fungsi rekreatif yaitu sarana rekreasi atau hiburan bagi pembaca. Jadi teks cerita sejarah itu bisa menjadi hiburan bagi pembaca karena memang menceritakan sejarah-sejarah pada zaman dahulu. Jadi bisa menjadi suatu hiburan. Ya. Yang kedua inspiratif, dari kata inspirasi. Teks cerita sejarah ini bisa menumbuhkan ide-ide kreatif bagi pembaca dengan cara menyimpulkan amanat atau pesan cerita. Jadi dengan membaca teks cerita sejarah itu,
khususnya dari amanat atau pesannya kita bisa melahirkan ide-ide kreatif. Jadi pembaca bisa melahirkan ide kreatifnya dari amanat atau pesan teks cerita sejarah yang dibaca. Yang ketiga, instruktif, menjadi alat bantu merekonstruksi sejarah dengan sudut pandang yang berbeda. Ya, jadi maksudnya dengan membaca cerita sejarah atau teks cerita sejarah itu dapat dijadikan suatu alat bantu atau bisa dikatakan sebagai referensi untuk membuat sejarah dengan sudut pandang yang berbeda atau membuat cerita sejarah dengan sudut pandang yang berbeda. Kemudian yang keempat, edukatif, dari kata edukasi, pendidikan. Ya, jadi edukatif memberi pelajaran kehidupan bagi manusia dengan mengambil teladan perilaku tokohnya. Jadi dengan membaca teks cerita sejarah itu tentu kita akan menemukan suatu perilaku atau keteladanan tokoh dalam teks cerita tersebut. Jadi itu bisa kita jadikan sebagai pembelajaran dalam hidup atau bisa kita contoh seperti itu ya. Kemudian struktur teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah atau biasa disebut dengan novel sejarah termasuk dalam genre teks cerita ulang. Novel sejarah seperti halnya novel lainnya terdiri atas orientasi, pengungkapan peristiwa, rising action, komplikasi, evaluasi atau resolusi, dan kode. Mari kita bahas satu persatu agar Anda bisa membedakan tahapan-tahapan tersebut. Ya, yang pertama, pengenalan situasi cerita atau sering disebut exposition atau orientasi. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita baik waktu, tempat maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Ya. Dengan kata lain, pada tahap ini seorang pengarang itu sudah menampilkan atau sudah memperkenalkan waktu kejadian, tempat kejadian, peristiwa, kemudian tokoh, hubungan antar tokohnya. Jadi pada tahap ini seorang pembaca itu bisa tahu di mana kejadian itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, peristiwa apa yang diceritakan. Kemudian tokohnya siapa saja, hubungan tokohnya siapa saja, ya. Atau hubungan tokohnya itu bagaimana. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Di sini pada bagian kedua atau pengungkapan peristiwa itu mulai muncul peristiwa awal atau kejadian atau masalah-masalah yang ringan. Jadi masalah awal, peristiwa awal atau kejadian awal di mana itu menjadi awal dari suatu permasalahan atau suatu konflik. Jadi masalah itu adalah sumber dari konflik yang akan terjadi di tahap berikutnya. Yang kedua, menuju konflik, rising action. Terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Jadi setelah tadi ada peristiwa awal, di bagian atau tahap 3 ini muncul berbagai macam masalah lagi. Jadi peristiwa ringan 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ada permasalahan-permasalahan yang muncul di sini. Ya, yang akhirnya bisa menjadikan suatu peningkatan perhatian, kegembiraan atau kehebohan. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya tokoh itu mengalami suatu kesukaran atau masalah yang berat. Ya. Kemudian keempat, puncak konflik, turning point, komplikasi. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks atau puncak ketegangan. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Jadi paling menegangkan di bagian ini.
Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Jadi pada bagian ini biasa diistilahkan dengan bertemunya tokoh satu dengan tokoh lain, atau tepatnya tokoh antagonis dan protagonis untuk mengadakan suatu perhitungan. Jadi di sini akan ditemukan solusi bagaimana nasib tokohnya itu. Nah, bagaimana nasib tokoh protagonis, begitu juga bagaimana tokoh antagonis. Apakah mereka berhasil mengatasi masalah atau justru mereka gagal mengatasi masalah. Jadi disinilah terjadi perubahan nasib dari tokoh-tokoh tersebut. Kemudian yang kelima, penyelesaian, evaluasi atau resolusi. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap atau nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Jadi di sini setelah tadi mengadakan suatu perhitungan dengan tokoh yang lain, maka di sini akan terjadi akhir cerita, penilaian atau penjelasan bagaimana nasib akhir dari tokoh itu setelah mengalami berbagai macam permasalahan tadi, bagaimana nasibnya, atau juga bisa dikatakan bagaimana nasib akhir yang dialami tokoh utama. Nah, itu dikatakan sebagai tahap penyelesaian. Berikutnya koda. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan cerita yang fungsinya sebagai penutup. Jadi bagian koda itu merupakan bagian penutup teks cerita sejarah atau cerpen itu. Jadi sebagai penutupnya. Penutupnya itu bisa komentar, tanggapan atau simpulan. Ya. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang ataupun dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Jadi komentar, tanggapan, simpulan itu bisa disampaikan langsung oleh pengarang. Jadi bisa dituliskan di akhir paragraf cerita sejarah itu atau akhir cerpen itu. Tetapi ada juga pengarang yang mewakilkan pada seorang tokoh. Jadi dari gambaran atau perilaku tokoh dalam peristiwa itu. Jadi tidak selamanya ditulis langsung atau tersurat, ya. Bisa tersirat. Kemudian yang ketiga di sini hanya saja tidak setiap novel memiliki koda. Bahkan novel-novel modern lebih banyak menyerahkan simpulan akhir ceritanya itu kepada para pembacanya. Mereka dibiarkan menebak-nebak sendiri penyelesaian ceritanya. Jadi di sini dapat dikatakan koda itu sifatnya opsional, tidak wajib ada, karena sebagian besar novel-novel, ya, di sini dapat kita katakan bahwasanya koda itu sifatnya opsional, pilihan, boleh ada, boleh tidak. Jadi tidak wajib ada. Ya. Bahkan banyak juga novel modern yang tidak memiliki koda. Penulis atau pengarangnya menyerahkan kepada pembaca untuk menyimpulkan akhir ceritanya atau menebak-nebak bagaimana penyelesaian ceritanya itu. Ya, jadi di sini koda bukan syarat utama atau harus ada dalam sebuah cerita, khususnya teks cerita sejarah. Ya. Demikian tadi penjelasan tentang teks cerita sejarah, khususnya tentang pengertian, kemudian ciri-ciri, fungsi, dan strukturnya. Untuk lebih memahami materi tersebut, silahkan Anda kerjakan tugas di link ini, atau nanti bisa Anda klik di deskripsi video ini. Ya. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian selalu sehat, selalu semangat dalam belajar. Maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian video pembelajaran ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.